일단 둘이서 같이 한번 Assalamualaikum 해볼래. warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fiona Ayano Ferski dari jurusan Keperawatan dengan nomor induk mahasiswa 104020060 Politeknik Negeri Subang 2020. Pada video kali ini, saya akan membahas buku pendidikan Pancasila untuk perguruan tinggi Dr. Ujang Chandra SSH MH MIP. Nah, buku ini terdiri dari 10 bab dan 388 halaman. Yang pertama yaitu bab 1, orientasi terhadap pendidikan Pancasila, yang terdiri dari landasan dan tujuan pendidikan Pancasila, rumusan Pancasila, dan tujuan mempelajari Pancasila. Dan bab kedua yaitu tentang memahami sejarah Pancasila sebagai lambang negara Indonesia, yang terdiri dari Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia, Pancasila sebagai lambang negara Indonesia, dan yang terakhir memahami Pancasila sebagai lambang negara Indonesia dan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 4 PUU X 2012. Dan bab ketiga yaitu memahami Pancasila sebagai sistem filsafat, yang terdiri dari pengertian filsafat, pengertian Pancasila sebagai sistem filsafat, konsep dasar filsafat Pancasila, dan landasan filsafat Pancasila. Dan bab 4 yaitu terdiri dari memahami Pancasila sebagai sistem nilai, etika, dan norma, yang terdiri dari pengertian nilai, etika, dan norma, yang terdiri dari Pancasila sebagai nilai dasar fundamental bagi bangsa dan negara. Bab kelima yaitu terdiri dari memahami muatan sila-sila dalam Pancasila, yang terdiri dari hakikat nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, isi arti materi muatan sila-sila dalam Pancasila, C yaitu refleksi nilai-nilai keislaman dalam Pancasila. Dan bab 6 yaitu memahami Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara, yang terdiri dari pengertian ideologi, makna ideologi bagi bangsa Indonesia, perbandingan ideologi Pancasila dengan ideologi lain, kedudukan dan fungsi Pancasila dalam tata kehidupan bangsa Indonesia, dan memahami makna Pancasila sebagai ideologi negara dari putusan Mahkamah Konstitusi nomor 100 PUU XI 2013. Bab ketujuh yaitu memahami demokrasi Pancasila, yang terdiri dari perkembangan demokrasi di Indonesia, konsepsi demokrasi. Dan bab 8 yaitu memahami hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila, yang terdiri dari sejarah perkembangan hak asasi manusia, istilah dan pengertian hak asasi manusia, macam-macam hak asasi manusia, dan pemahaman hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila. Dan bab 9 yaitu memahami Pancasila dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, yang terdiri dari isi arti Pancasila dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, isi arti Pancasila dalam pasal Undang Dasar 1945, kedudukan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, hubungan antar pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dengan demokrasi 17 Agustus 1945, dan yang terakhir yaitu bab 10 tentang refleksi Pancasila sebagai paradigma reformasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, yang terdiri dari pengertian paradigma, Pancasila sebagai paradigma pembangunan, Pancasila sebagai paradigma reformasi, Pancasila dalam paradigma kehidupan kampus, dan yang terakhir ekstensi Pancasila sebagai paradigma pembangunan di era globalisasi. Mungkin segitu saja dari saya pemaparan tentang buku pendidikan Pancasila untuk pendidikan tinggi yang ditulis oleh Dr. Ujang Chandra SHMH MIP. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.